Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Ratnawati Yuni Suryandari MM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang saya sayangi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Friska Aprilia, saya dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Program Studi Ilmu Hukum. Hari ini saya akan menjelaskan pidato saya yang bertema tentang hak asasi manusia. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang hak asasi manusia, ada baiknya saya menjelaskan tentang arti hak asasi manusia itu sendiri dan menjelaskan juga tentang apa sih pentingnya kita sebagai manusia patut mengetahui hak ini dengan baik. Hak asasi manusia atau kita biasa singkat dengan HAM adalah suatu konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia dalam dirinya sudah mempunyai hak karena ia adalah seorang manusia. HAM pastilah dimiliki oleh setiap warga negara dalam suatu negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri, HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu dalam Deklarasi PBB atau yang lebih dikenal dengan Declaration of Human Rights. Seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Dan menurut seorang filsuf dari Inggris, John Locke, ia menyatakan bahwa HAM ialah hak-hak yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang bisa mencabut hak tersebut. HAM ini sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya, hak asasi manusia ini sangat suci. Dari kedua pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, dapat saya tarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang sudah didapatkan manusia semenjak ia dilahirkan, dan hak tersebut tidak dapat diganggu-gugat apalagi dicabut. Hak asasi manusia juga bersifat tetap. Tadi di awal saya sudah menyinggung tentang apa sih pentingnya kita sebagai manusia mengerti dengan baik apa itu hak asasi manusia. Karena hak ini sangat penting untuk kita hidup dengan harga diri, yaitu meliputi hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan yang terpenting adalah keamanan. Hak asasi manusia juga bisa digunakan sebagai alat untuk melindungi orang lain dari kekerasan atau kesewenang-wenangan. Harga diri manusia adalah prinsip dasar dari hak asasi manusia itu sendiri. Karena sesungguhnya setiap orang layak untuk dihormati semata-mata karena mereka itu manusia. Terlepas dari usia mereka, agama mereka, etnik asal mereka, jenis kelamin mereka, orientasi seksual mereka, warna kulit mereka, dan yang lainnya. HAM juga mengembangkan sikap saling menghormati antara manusia satu dengan yang lainnya. HAM juga mendorong tindakan yang dilandasi dengan tanggung jawab dan kesadaran. Misalnya, kita memiliki hak untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Di situ kita sadar bahwa kita
di saat yang sama memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Dan juga kesetaraan adalah prinsip dasar dari HAM. Kesetaraan memastikan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara. Kesetaraan memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama dan layak menerima tingkat penghormatan yang sama. Non-diskriminasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesetaraan. Non-diskriminasi memastikan bahwa tak seorang pun ditolak hak asasinya karena faktor seperti usia, etnis, dan yang lainnya. Hak-hak yang didapatkan oleh masyarakat dalam suatu negara adalah terlahir dengan bebas dan mendapatkan perilaku yang baik. Juga hak untuk privasi, hak untuk hidup, dan masih banyak hak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada beberapa aliran dalam hak asasi manusia, yaitu individualistis, marxisme, dan juga integralistis. Individualistis berarti paham yang mengatakan bahwa manusia sejak dalam kehidupan alamiah sudah mendapatkan hak asasi, termasuk hak-hak yang dimiliki secara pribadi. Hak manusia meliputi hak hidup, hak kebebasan, dan kemerdekaan, serta hak milik atau hak kepemilikan terhadap sesuatu. Yang kedua adalah Marxisme. Marxisme adalah paham yang diambil oleh Karl Marx, di mana paham tersebut menolak teori-teori hak alami, karena suatu hak adalah kepemilikan negara atau kolektivitas. Dan yang ketiga adalah integralistis. Paham integralistis adalah suatu konsep negara yang dipaparkan oleh Supomo, yang menurutnya negara adalah hukum, di mana jika negara berbahagia, berarti dengan demikian itu adalah kebahagiaan bagi tiap individu dan golongannya. Karena individu dan golongan tersebut cinta terhadap tanah air. Dengan demikian, hak yang berasal dari manusia sebagai otonomi sendiri adalah hal yang bertentangan menurut prinsip integralistis. Karena kepentingan individu adalah kepentingan negara, begitu juga sebaliknya. Lalu, ada tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan dan tindak sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum-oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran hak asasi manusia ini masih terjadi di Indonesia. Contoh pelanggaran hak asasi manusia yang kita ketahui adalah tragedi Trisakti, pembunuhan Munir, dan juga bom Bali, dan masih banyak lagi. Tentunya kita dapat mencegah dengan cara melakukan pendidikan karakter, memperkuat rasa kesatuan dan persatuan, serta melakukan pengawasan upaya penegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia agar bangsa kita tidak terpecah belah. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.